Pemirsa, hari-hari setelah debat ketiga Presiden, saya banyak mendapat pertanyaan dari mahasiswa, dari kolega, tentang apa sih sebenarnya hubungan antara retorika, keberanian, dan pengalaman tempur. Ada yang bertanya, apa benar retorika itu sebagai tanda bagi orang yang suka berbohong? Saya bilang tidak. Untuk menjadi pembohong tidak perlu jadi retoris. Untuk menjadi pembohong tidak perlu jadi orator. Satu kata pun bisa berbohong. Yang kedua, mana yang lebih penting, retorika atau pengalaman tempur? Salah membandingkan retorika dan pengalaman tempur. Karena baik retorika maupun pengalaman tempur adalah alat bagi seorang pemimpin. Kenapa begitu? Karena saya melihat retorika adalah bentuk pertempuran lain di luar medan perang. Jangan lupakan sejarah. Indonesia lahir dari pengalaman tempur yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan kawan-kawan, sekaligus juga keahlian berretorika dari Soekarno dan kawan-kawan di meja diplomasi. Jadi tempur dan retorika bukan satu hal yang harus dipilih, dan ketika Anda tidak bisa memilih yang satu, jangan merendahkan retorika atau meremehkan profesi yang berbasis retorika. Lalu yang ketiga, mana yang lebih penting? Kemampuan berbicara retorika atau keberanian di medan tempur? Memang, keberanian di medan tempur bisa jadi merupakan bekal psikologis keberanian sipil. Tapi jangan lupa, banyak pemimpin hebat yang tidak pernah terjun di medan tempur. Soekarno misalnya, apakah pernah memimpin pertempuran? Enggak pernah. Bahkan Sudirman pun menjadi panglima besar, memupuk keberaniannya di jabatan sipil sebagai guru kepanduan. Jauh di sana, Ronald Reagan belum pernah menghadapi pertempuran. Tetapi siapa yang meragukan Reagan yang pernah menghadapi ancaman pembunuhan, namun dia berani keluar dengan anggun dan tegas menyatakan tekadnya di bawah ancaman kematian di hadapan para pembunuh. Dan ketika dia akan diberikan penghargaan oleh pemerintah Prancis berupa salib Legiun Kehormatan, Reagan berseloroh, yang saya lakukan di medan pertempuran hanyalah menerbangkan meja. Jadi sekali lagi, benar, keberanian di medan pertempuran bisa menjadi basis psikologis keberanian sipil, tapi banyak pemimpin besar tetap berani meskipun tidak punya pengalaman tempur, dan selalu ada cara lain untuk menunjukkan keberanian pemimpin di luar pertempuran. Jadi alih-alih mempertentangkan antara retorika, keberanian, dan keterampilan tempur, lebih baik menyadari bahwa kepemimpinan itu persoalan yang kompleks, membutuhkan keterampilan yang lebih dari satu, sehingga Anda tidak boleh berpikiran seperti seorang yang hanya punya palu. Semua yang datang dianggap paku. Belajarlah dari pengalaman dan yakinlah bahwa kepemimpinan adalah soal bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para pengikut dan orang-orang sekitar kita, bagaimana kita menggugah serta menyalakan semangat mereka, dan bagaimana kita melibatkan mereka. Belajar sekali lagi dari pengalaman, sebab fajar tidak pernah datang dua kali untuk membangunkan orang. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.